latar belakang musik barat, lalu kita menuju ke apresiasi musik barat. Dan pada kesempatan kemarin kita nonton Dave Koz ya, kita nonton Java Jazz sekilas. Dengan apa yang udah kita targetkan, dengan apa yang udah kita perhatikan, biasanya muncullah sesuatu hal yang imajinatif. Karena memang manusia sifatnya seperti itu, ketika kita melihat sesuatu hal atau mungkin berbagai macam hal, kita menyukainya dan kita tidak menyukainya, itu akan berdampak. Kita masuk ke nada diatonis. Bentar ya, posisinya kelihatan. Nada diatonis seperti yang udah saya bicarakan sebelumnya, nada diatonis itu adalah nada biasa, nada yang selama ini kita dengar. Aman, suaranya masuk nggak? Di sini kayaknya jelek jaringan. Suaranya pelan banget. Pelan banget. Cek banget. Enggak. Di saya putus-putus, Pak. Saya bener. Oh, saya internetnya saya benerin dulu. Oke, udah ganti wifi. Nah, diatonis itu nada yang biasa kita dengar. Ada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, itu adalah nada diatonis. Nah, diatonis itu ada yang biasa kita dengar, emang terlahir dari sesuatu hal yang sifatnya dari blok barat ya. Blok barat ini menghasilkan nada-nada diatonis yang muncul di lagu-lagu mereka, lagu-lagu untuk mereka ibadah, lagu-lagu untuk mereka mengekspresikan apapun. Dan memang lahirnya musik barat itu adalah dari setiap gereja-gereja. Jadi memang partitur atau tangga nada atau nada-nada diatonis ini muncul di zaman-zaman mereka. Begitu, cuma ketika memang peradaban berkembang yang awalnya fungsinya hanya sebagai untuk nyanyi di gereja, dan akhirnya berubah menjadi media untuk menyampaikan imajinasi dan segala macamnya. Begitu. Itu contoh lagunya. Jadi memang banyak sih, emang setiap lagu-lagu yang kita pelajarin atau teman-teman yang suka nyanyi lagunya. Mengapa engkau waktu itu. Nah, itu lagu-lagu Reza itu sama semua menggunakan nada diatonis. Emang yang umum lah, yang rumlah di kita. Sekarang kita bahas ke, saya coba gunakan pen toolsnya. Nah, ini dia. Saya pindahkan dulu. Nah, ini dimulai oleh C. Kenapa? Karena C itu adalah nada yang sangat mudah dipelajari. Dalam artian dia tidak menyinggung notasi-notasi hitam, atau kalau di piano tuh not-not hitam, not-not setengah. Nada-nada C ini tidak menyentuh not-not hitam. Kenapa? Makanya emang dari awal kita belajar tuh, kalau belajar gitar, kalau belajar piano, chord-chord piano itu pasti kita ke nada C.
Beda dengan vokal. Kalau vokal biasanya sesuai dengan range. Kalau range-nya sopran bisa mungkin dari C. Gitu. Do re mi mi re do re mi fa fa mi re. Itu biasanya dipakai untuk alat itu. Tapi kalau alat-alat saksofon, alat-alat tiup, alat biola, biasanya kita belajarnya dari C dulu karena C ini tidak menyentuh nada setengah yang ada di piano. Gitu. Kalau kalian belajar piano atau mungkin pernah les piano, pasti akan melakukan hal yang sama guru-gurunya. Nah, di sini ini adalah bentuk chord, ini bentuk notasi angka dan ini bentuk interval. Ini chord, ini not, ini interval. Oke, miring. Nah, dan ini kita sebut tingkat 1 karena setiap nadanya dimulai dari C. Ini nama saya ini, di tingkat 2 nama saya. Ada tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, satu lagi. Dia satu tinggi. Sekarang kita lihat posisinya ya. Bisa dibilang ini huruf besar, huruf kecil lah gitu ya. Kenapa di sini huruf besar? Karena dia mayor. Yang besar-besar ini mayor. Nah, jadi kayak seolah-olah sudah berpola gitu ya. Dan ini minor. Minor, kita bedakan ya. Minor pakai apa ya? Pakai X deh. Minor, minor, minor. Gitu. Jadi, kalau misalkan dibikin bentuk kunci, nada ini adalah di dalam tangga nada C ya. Kita bicara tangga nada C. Tangga nada C. Karena di awalnya ini adalah C yang kita pelajari. Tangga nada C itu, satunya itu C mayor, duanya itu D minor, tiganya itu E minor, empatnya itu F mayor, limanya itu G mayor, enamnya itu A minor, tujuhnya itu diminis sebenarnya diminis. Nah, C lagi. Jadi kalau misalkan ada sebuah lagu yang mulai dari C, lagu apa aja sebenarnya? Telah habis sudah kisah ini dan tercipta pada dunia karena telah ku habiskan kisah cintaku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini. Karena telah ku habiskan kisah cintaku hanya untukmu. Nah, chord itu F, G, E minor, harusnya A minor tapi diubah sama si Virgounnya. Terus D minor, G. Jadi memang ketika ada satu lagu yang dimulai dari C, susunannya itu pasti ke sini. D-nya D minor, E-nya E minor, F-nya F mayor, G-nya G mayor, A-nya A minor, B-nya diminis. Jadi gitu kenapa orang kalau misalkan ada yang dengar lagu sesuatu gitu ya, udah tiba-tiba lagi ngulik, langsung ngulik. Kenapa orang ada yang nebak? Karena dia tahu alurnya itu seperti ini. Jadi dia tahu ketika ada satu lagu yang dinyanyiin terus dia ulik, ya pasti ke sini, ya pasti ke sini. Nah, itulah karena kesepakatan inilah yang mempermudah kita. Kalau kita bicara dari chord C, kalau chord G, jadi kalau kita main dari chord G atau chord F, kunci G atau kunci F, belum tentu D-nya minor, belum tentu D-nya mayor gitu. Jadi semua lagi kembali ke struktur yang ini nih, intervalnya. Gitu sobat-sobatku. Nah, sampai situ paham ya? Oke. Ada juga yang berbeda. Misalkan kita pakai chord diminis. Diminis ini jarang kepake karena dia ini adalah sebuah lintasan.
Sama seperti vokal, sebenarnya vokalnya ini kalau di C, nada C itu jarang terpakai. C ini bisa dipakai untuk sesuatu hal modulasi, untuk diubah-ubah, naikin nada atau segala macam. Kita coba mainin pakai diminis ya. Ada beberapa versi. Pertama dia chord standar, kedua chord variasi. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Saya coba pakai chord variasi ya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Kasihku, oh cintaku, begitu. Jadi si chord yang diminis, yang tiba-tiba ada harusnya A mayor, harusnya A minor, kok jadi mayor, itu adalah sebuah jembatan aja untuk mempercantik lagu. Walaupun sebenarnya tidak perlu pakai itu pun udah enak. Begitu. Jadi karena dia masih dalam satu rumusan tangga nada C, jadi masih sah-sah aja. Kecuali di C itu kan D-nya harus minor ya. Kalau misalkan dibikin mayor, nggak enak karena dia pasangannya tonalitas G, bukan tonalitas C. Begitu. Nah, kita masuk ke kata ini sudah. Teman-teman juga sudah tahu notasi angka, apalagi notasi angka udah sering kita lihat lah ya. Nah, interval ini yang lumayan agak rumit. Jadi ketika saya masuk kampus ini saya bingung. Emang bisa ya semua chord dimainin dari D? Saya kira D itu bentuknya kayak gini gitu. D-nya itu cuma kayak gini. Ternyata piano itu dalam selembaran touch piano itu dia bentuknya fleksibel. Dia bisa dibikin diminis, dia segala macam tuh banyak banget. Dan ketika masuk kampus ternyata emang musik ini ternyata ada patokan tertentu, dan walaupun sederhana ya kelihatannya kita nyanyi, kita main gitar, tapi ternyata ada keunikan di dalam nada-nada di dalam musik ini. Nah, interval ini adalah bentuk yang sering kita pelajari sebenarnya, tapi kita tidak tahu. Karena jarak ini adalah jarak yang penting. Dia bisa dibilang jarak tonalitas mayor. Jarak C. Makanya kita bentuknya do, re, mi, fa. Nah, mi ke fa itu ternyata setengah. Kan? Do ke re itu satu, re ke mi satu, mi ke fa ini setengah. Fa ke sol satu, sol ke la satu, la ke si satu, si ke do setengah. Nah, inilah yang bikin kita selalu kita pelajarin. Ini adalah rumusannya. Satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Begitu. Kalau di C berarti satunya itu ke D, satunya itu ke E lagi dari D, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah. Beda kalau dari G. G ke A1, A ke B1, B ke C setengah berarti. Ya kan, karena rumusnya satu, satu setengah. Terus C ke D, nah baik lagi nih, C ke D satu, D ke E satu, E ke F harus setengah. E ke F harus satu, F ke G setengah. Kita coba tulis di sini ya. Satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Sekarang kita coba mulai dari D. D ke E satu. Nah, E ke F itu setengah, sudah benar. E ke F itu enggak satu. Dia ada vis, ada ace, ada nada hitam di not. Oh ya, ini harus dicontohkan ke piano. Terus saya contohkan ya. Kita interval untuk di skip di slide selanjutnya, karena gambar piano di slide selanjutnya. Nah, terus ini kita langsung fokus ke sini. Ini adalah 5 garis para nada atau partitur.
Ini yang suka dipakai sebagai orang. Jadi mereka ini menciptakan bahwa gimana caranya setiap player ini punya aturan dalam satu band dimainkan dan semuanya memainkan sesuai apa yang dibuat oleh komposer. Akhirnya dibuatlah partitur. Partitur ini bentuknya fleksibel loh. Teman-teman bisa bikin apa aja karena dulu saya skripsian juga yaitu musik atonal. Musik atonal itu musik yang tidak memiliki nada. Jadi saya buat musik film, dulu bikin musik film, jadi kan bikin musiknya ngaco ya. Ada suara ini, suara itu. Harus dibikin partiturnya. Saya kebingungan dan saya konsultasi dengan dosen bahwa partitur itu nggak harus notasi balok dan harus gimana. Saya bilang, misalkan saya bilang gini, di menit ke 1, detik ke 1, suara bom. Terus ada suara apa namanya, orang teriak misalkan. Bisa loh itu, bisa. Gitu misalkan. Ya nggak masalah dan itu sah aja. Misalkan ada yang nembakin rudal, kenapa harus ke perang ya? Gitu. Bisa loh itu bisa saja dan itu yang penting kitanya ngerti. Kalau kita udah bikin kayak gini terus kitanya nggak ngerti kan konyol. Kayak gitu. Jadi partitur ini nggak biasa kayak gini. Tapi yang kita pelajari tentang musik barat adalah seperti ini. Saya punya metode, saya biasanya menggunakan 5 jari, karena kan 5 garis parandana ya, 5 jari. Sesuai dengan 5 jari, saya bikin jari dulu. Jari pertama, ini jelek banget sih. Bikin jari pertama. Loh, makin bengkak. Kok berapa sih nih? Kok 6 sih? Sorry. Kok jarinya 6? 2, 3, 4, 5. Nah, kita anggap ini jari tangan kiri deh boleh. Ini kelingking, ini jempol ya. Jempol. Nah, ini adalah garis terbawah. Garis terbawah ini sama dengan yang ini. Sorry. Nah, ini dia. Si kolom ini adalah masuk ke sela-sela jari teman-teman. Nah, seru juga ya pakai pen ya. Terus jari ini lanjutin ke sini. Sini nih. Belok dia. Sela-sela ini ke sini juga. Ini ke sini. Lalu ini ke sela-sela. Nah, kalau kita mulai dari sini, jadi kita main nama nada ini E. Jadi sela-sela ini adalah F. Garis yang ini adalah G. Garis yang ini adalah A. Sela-sela berarti ya. Garis yang ini adalah B. Yang ini C. Yang ini berarti atasnya. Yang ini D. Ini E. Sela-sela sini. Ini sini. F. Nah begitu. Jadi 5 jari ini E, F, sela-sela ya, G, A, B, C, D, E, F. Nah, begitu saya biasanya pakai itu. Ini E, saya sini F. Kenapa? Nah, ada juga yang penting di sini. Ini adalah simbol clef G. Ini kalau misalnya kalau teman-teman searching di googling ya, musik gitu. Nanti dia muncul yang kayak gitu. Karena memang sudah identik dengan musik sampai saya suka banget akhirnya saya jadikan tanda tangan juga. Clef G ini dia muncul dimulai di garisnya ini dari note G. Makanya dinamakan clef itu maksudnya clef G. Nah, makanya dinamakan clef G karena dia munculnya di sini nih. Garis pertamanya di sini. Nah, karena jadinya clef G. Ada lagi clef F. Clef F itu berarti dia munculnya di sini. Biasanya ini untuk bass. Nanti teman-teman ada beberapa teman-teman di antara kalian yang mendapatkan partitur dari saya. Kodenya beda. Kalau sopran alto itu menggunakan clef G. Kalau tenor sama bass menggunakan clef F. Begitu.
Sampai sini lumayan ya, lumayan agak paham ya. Kita ingat aja kalau garis pertama di clef G itu adalah E. Kalau saya nyebutnya clef G itu adalah gajah. G ya, clef G itu gajah. Nah, untuk mempermudah ingatan, di garis pertamanya itu adalah E. Jadi ya saya sebutnya ekor gajah. Lalu kalau ini E, ini apa? Ini adalah garis bantu yang bisa saja kalian buat berapa kali pun bisa, bawah pun bisa. Nah, itu adalah garis bantu. Garis bantu di clef G yang ini nih, dia adalah C, nada C. Karena kalau ini kan dia nyontohinnya C, D, E, F, G, A, B, C. Do ke do. Sebegitu, sobat-sobatku. Paham? Paham ya? Agak mudah lah ya. Sekarang kita hapus, kita clear all drawing. Oh ya lupa ada, di sini ada minor juga. Dia minor scale tuh sama, dia kurang lebih. Kenapa dia minor scale? Minor scale itu berarti dia punya nada minor juga, nada-nada minor. Kalau nada minor dari C, saya contohin lagu ya tadi ya. Saya mainin lagu dari C, karena lagunya dibikin minor, lagunya sedih. Kita bisa bilang mayor itu lumayan bahagia, kalau minor itu sedih. Karena lagunya ini diawali oleh sedih, suasana sedih, maka dia memulainya dengan minor, chord minor. Nah, karena karena lagu ini dimulai dari nada C, minornya itu adalah A minor. Nah, mana ini? Karena dia C, chord mayornya C, minornya A. Jadi kalau teman-teman nyari nada minornya, turunin 1/2 dari nada yang nada dasarnya. Perahu kertasku kan membawa surat cinta bagiku, kata-kata yang sedikit bilang. Ini kebanyakan ada minor. Tapi mayor ini adanya perahu kertas mengingatkanku. Punya ciri khas kalau mayor tuh. Betapa ajaibnya hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri. Lagunya itu sedih. Dia nyari cowok kemana-mana, taunya teman sendiri. Nah, maka dari itulah chord itu muncul minor. Terus malah hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama terpendam sendiri. Berdua ku bisa percaya, ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Jadi dia punya
kalau kita analisis lagunya dari bingung nyari-nyari ternyata teman sendiri, terus akhirnya ref ini dia bertemu dengan temannya itu, teman Yayat dengan temannya itu, akhirnya lagunya dirubah ke mayor. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Dia mayor nih. Dan kau mayor di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Gitu. Kalau chordnya itu dimulai dari G, beda lagi. Never went so anything. Nah itu kalau misalkan chordnya dimulai dari D, beda lagi. Gitu. Pokoknya intinya untuk mencari nada minornya itu adalah diturunkan 1/2. Jadi setengahnya gimana untuk melihat penurunan 1/2-nya? Kita sampai jam berapa dulu nih? Saya biasanya lewat waktu kalau udah gini. Sampai jam berapa kira-kira? Kalau menurut jadwal 13.35 sih, Pak. Berarti sudah selesai belum? Belum, ada Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit. Tapi nggak apa-apa, Pak. Jelasin dulu aja. Biar kelar. Oke. Nih ya, udah ada gambar piano nih. Kalau kita lihat gambar piano ini 2 oktav. 2 oktav berarti ada 5 garis putih, 5 nada touch putih dan 7 touch putih dan 5 touch hitam. Ya kan kalian kelihatan ya di layar kaca. Terus di sini saya coba. Kalau setengah, kenapa C itu mudah? Ini kita mulai C ya. Mana ini? Sorry belum ke draw. Ini C. Kenapa tadi saya bilang mudah? Kita masukin rumusnya ya. 1, 1, setengah. Betul. Terus 1, 3 kali, 1, 1, setengah. Berarti tidak menggunakan not hitam sama sekali. Betul. Untuk menggunakan chord C itu dia nggak perlu nada hitam. Kalau misalkan kita mulai dari G, kita masukin dulu rumusnya 1, 1. Sorry, dari G berarti sini 1, 1. Nah, kita mulai dari G, karena ini G ya. Kenapa ini G, C, D, E, F, G. Nah ini dari sini. Dia perlu 1 untuk ke not keduanya. Di sini berarti A. 1 lagi, sini. Setengah ya, berarti udah benar dia nggak perlu pakai not hitam. 1 lagi. 1. Nah di sini dia harus 1. Kalau ke sini setengah. Kalau ke sini setengah. Dari sini ya. Jadi satunya itu adalah di sini. Kenapa ini? Satunya itu di sini. Nah, jadi dari sini perlu 1 ke sini dia. Nah, dari sini perlu setengah. Sini, G lagi deh. Begitu. Makanya di G ini ada fis. Nah, jadi kalau circle of five itu belajarnya satu-satu. Dari C dulu, C, terus ke G, terus D, terus A, terus E. Kenapa? Karena di sini tidak menggunakan not hitam. Kalau di pembelajaran mempermudahnya hanya piano ya yang bisa mempermudah. Kalau di sini kita menggunakan 1, yaitu yang fis ini. Kalau di sini kita akan menggunakan 2 not hitam. Kalau di sini kita akan menggunakan 3 not hitam. Kalau di sini kita akan menggunakan 4 not hitam. Makanya levelnya itu dari sini. Levelnya C, G, D, A, E. Untuk belajar tangga nada, seperti itu biasanya.
Begitu deh. Nanti coba akan saya tanyakan untuk si tangga nada selanjutnya. Nanti mungkin biar teman-teman juga punya bayangan. Kalau saya dulu belajarnya bikin piano dari karton, karena saya dulu belum punya piano. Jadi bikin piano dari karton untuk belajar fingering. 1/2, 1/1, 1/2, 1/2, 1/2 gitu. Karena itulah yang kita pelajarin kan kalau teman-teman di sini banyak ya, nggak cuma belajar seni doang. Karena itu kita cuma pelajaran itu doang, ya udah kita tiap hari tuh 1/2, 1/1. Kalau sekarang apakah sudah jago? Belum juga. Saya kalau misalkan ditanya untuk main dari GIS, wah masih pusing. Main dari bass, waduh masih pusing. Tapi kalau misalkan untuk di area bawah nih ya, main C, main dari nada C, main dari nada D, nada E, nada F, nada G, nada A, nada B itu udah bisa. Tapi kalau masih coba main nadanya dari Fis Pak, dari Cis, nah itu masih perlu mikir-mikir lagi, perlu mengulang lagi karena memang lumayan. Nah, 12 circle of five itu kita belajar tonalitasnya dari sini semua. Tonalitas Cis, Dis, Fis, Gis, pokoknya seperti itu. Begitu, karena waktunya juga kayaknya sudah habis. Sebelumnya saya tanya dulu, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tak ada, saya hapus dulu. Wah, kenapa ini? Clear dulu. Tak ada yang ditanyakan nih, teman-teman? Insya Allah untuk yang hari ini udah lumayan clear sih Pak. Mungkin agak susah ya kalau nggak praktek langsung tuh. Betul, nanti kita coba praktek. Rada-rada kebayang gimana gitu. Nanti Iya, nanti lupa saya lagi. coba connect-kan. Saya nggak bisa nunjukin kameranya ke keyboard. Begitu, teman-teman. Saya harus screenshot dulu ya, biar saya tahu juga yang absen siapa aja. Gimana sih biar